Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Ancilla Domini itu berarti hamba Tuhan. Dan jika kita pernah mendengar dan begitu dekat dengan bulan kita hari ini, bahwa Bunda Maria pernah mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka Ancilla Domini ini, yaitu hamba Tuhan ini, menjadi panggilan iman kita yang diangkat dari bacaan Injil hari ini. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan ketika kita mendengar imam mengatakan, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang." Nah, ini menyatakan apa yang ada dalam bacaan Injil Markus hari ini. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesus mengajarkan agar kita itu bersikap sahabat yang bersemangat hamba. Hamba itu bisa kita paparkan, hanya itu hangat, A-nya itu andal, M-nya itu militan, B-nya itu bahagia, dan yang terakhir aktual. Itu harusnya jika kita paparkan, itu supaya mudah untuk diingat bagi kita. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk menjadi sahabat yang bersemangat hamba. Inilah semangat pelayanan yang penuh dengan belas kasih, yang tidak memikirkan jasanya sendiri, dan yang selalu siap menjalankan tugas yang diberikan. Karena bukankah Yesus sendiri menjalani hidup yang sepenuhnya itu mengiyakan atau mengamini apa yang dikehendaki Bapaknya? Maka seharusnya semangat pelayan yang penuh belas kasih, yang tidak hanya memikirkan jasa sendiri, siap menjalankan tugas yang diberikannya itu. Jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita itu diajak juga menjadi seorang hamba yang selalu siap. Kalau tadi hamba kita sudah tahu ya, hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual. Sekarang itu siap. Siap kita bisa paparkan juga, selalu ingat akan panggilan. Jadi panggilanku itu seorang hamba, itu harus siap. Tadi sahabat bersemangat hamba dan harus siap, selalu ingat akan panggilan, yang tak mengharapkan pamrih, ucapan terima kasih, karena telah menjalankan tugas. Sebaliknya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, yang merasa diri ini tidak pantas karena semua yang dilakukannya itu hanya demi sebuah tugas, harusnya berpikirnya seperti itu. Seorang sahabat yang bersemangat hamba tadi, yang selalu siap ketika menjalankan tugas itu, tidak mengharapkan pamrih, ucapan terima kasih, tetapi menyadari
merasa diri saya ini tidak pantas, tidak layak. Karena semua yang dilakukannya itu hanya demi tugas. Itu sahabat bersemangat, hamba yang selalu siap. Di sini Yesus mengajak kita berpikir mengenai pelayanan iman yang tidak ada selesainya. Ya. Jadi pelayanan iman itu tidak hanya berhenti pada kita, tapi masih ada anak-anak kita, masih ada cucu-cucu kita. Dan 1000 tahun yang lalu pelayanan itu dilakukan oleh Yesus sendiri, dan sampai sekarang oleh Gereja Katolik Barat Roma sampai di Indonesia. Dan kita kenal, kita imani dan amini dalam kehidupan iman kita. Maka semangat pelayanan penuh dengan kerendahan hati. Sahabat yang bersemangat hamba yang selalu siap itu harus melayani dengan kerendahan hati. Kita bisa ingat 3 hal, bahwa karyanya itu murah hati, lalu ucapannya itu memberkati, dan doanya sepenuh hati. Seorang sahabat yang bersemangat hamba, yang siap, itu menjalankan tugasnya dengan semangat kerendahan hati, yang karyanya itu harus murah hati, yang ucapannya itu memberkati, dan doanya dengan sepenuh hati. Itu hamba Tuhan tadi, ya. Jelas bahwa bagi kita yang mengaku beriman, berbuat baik itu kewajiban, bukan keutamaan. Itu kewajiban, bukan keutamaan. Kita harus menyadari ini. Kita itu yang berhutang kebaikan dari Tuhan. Lalu atas semua berkat yang diterima setiap hari, saya berhutang kepada Tuhan atas berkat. Lalu juga kita menyadari bahwa kitalah yang berterima kasih kepada sesama kita, saudara-saudari kita yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita, tetangga kita, dan banyak orang yang kita temui dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan kita. Harusnya mengucapkan terima kasih kepada mereka. Karena apa? Mereka itu menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi kita. Tuhan yang tidak terlihat itu, yang hadir dalam kebaikan banyak orang. Maka harusnya kebaikan itu menutup, menjadi kebaikan-kebaikan dan menjadi kebaikan banyak orang, bukan keburukan. Bunda Teresia dari Kalkuta pernah memberi nasihat, apabila kebaikanmu diabaikan, apabila orang lain salah paham atau mencurigai bahkan dan berpikir buruk tentang perbuatan baikmu, tetap berbuat baiklah. Dan juga ditegaskan oleh Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia, berbuatlah baik. Ketika perbuatan baikmu tidak diterima, tetap berbuat baik. Saya rasa ini terinspirasi dari kata-kata Bunda Teresia dari Kalkuta. Inilah keutamaan Kristiani yang membawa kebahagiaan sejati bagi kita, bahwa semuanya kita ini adalah hamba. Kalau kamu mau jadi yang terdepan, terdahulu, harusnya menjadi hamba terlebih dahulu dan berjuang untuk tetap hangat kepada siapapun, juga andal
dengan apa yang Tuhan berikan, karisma kita. Tidak hanya berhenti itu, militan. Saya Katolik, saya Vincentius. Saya tidak malu dengan paroki saya, militan. Dan juga saya bahagia. Dan akhirnya saya tetap aktual, mengikuti zaman. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, mari menjadi hamba Tuhan dengan semangat dan juga dengan siap, yang karyanya murah hati, yang ucapannya memberkati, dan akhirnya doanya itu dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa bahwa kita berhutang kebaikan dari Tuhan. Kita yang berhutang kebaikan pada Tuhan. Dan juga jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari kita dan banyak orang, karena kehadiran mereka juga tanda kehadiran Tuhan melalui kebaikan-kebaikan. Tuhan memberkati. Amin.